Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Novi. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan atau leadership. Sebelum kita masuk pada kepemimpinan, kita harus tahu lebih dulu pengertian dari kepemimpinan tersebut. Nah, leadership atau kepemimpinan adalah suatu kiat atau kewibawaan yang mampu menggerakkan orang lain, baik secara perseorangan maupun kelompok di dalam suatu organisasi. Untuk sekolah menengah pertama, tentu organisasi yang akan kita ketahui adalah OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. Setelah tahu tentang pengertian dari kepemimpinan atau leadership, kita akan masuk ke dalam definisi dari kepemimpinan. Salah satu definisi yang saya pakai adalah the art of getting things done through other people. Definisi singkat tersebut memberikan pengertian bahwa keberhasilan seorang pemimpin sangat ditentukan oleh kecakapan seseorang itu dalam bekerja sama dan berkomunikasi dengan orang lain. Kepemimpinan adalah suatu proses interaksi antara seseorang dengan orang yang lain untuk mencapai tujuan yang sama. Kita sudah tahu pengertian dari kepemimpinan dan juga definisi dari kepemimpinan. Sekarang kita akan lanjut tentang tugas pokok dan fungsi dari kepemimpinan. Secara umum, tugas pokok dan fungsi dari seorang pemimpin itu ada 4. Yang pertama, dia harus mampu merumuskan atau mendefinisikan misi dari organisasi yang dia pimpin. Yang kedua, dia harus berusaha untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Yang ketiga, dia harus mempertahankan keutuhan dari organisasi itu. Dan yang keempat, dia harus mampu menyelesaikan setiap konflik ataupun permasalahan yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Dari keempat tugas pokok dan fungsi pemimpin, kita tentu harus melaksanakan tugas-tugas dan fungsi tersebut. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan adalah memahami organisasi yang dia pimpin, sehingga dia mampu merumuskan apa yang menjadi visi dan misi dari organisasi tersebut. Setelah kita tahu tugas dan fungsi dari seorang pemimpin, kita harus menentukan kualifikasi yang dimiliki oleh seorang pemimpin atau kualifikasi kepemimpinan. Aktivitas seorang pemimpin pada dasarnya diarahkan demi tercapainya tujuan melalui kelompok atau organisasi yang dia pimpin. Oleh sebab itu, pemimpin yang paling baik atau pemimpin yang kita anggap berhasil adalah seseorang yang mampu mempengaruhi bukan hanya bawahannya, melainkan juga rekan dan atasannya. Ada beberapa teori bagaimana kita bisa membentuk kualifikasi dari seorang pemimpin. 3 teori yang saya bahas di sini adalah teori sifat, teori perilaku, dan teori kontingensi. Kita akan kupas semuanya satu persatu. Saya mulai dari teori sifat. Teori sifat kualifikasi kepemimpinan. Studi teori sifat menekankan pada 3 masalah pokok, yaitu ciri fisik, kepribadian, dan kecakapan. Oleh sebab itu, berdasarkan teori sifat, keberhasilan seorang pemimpin akan ditentukan oleh dominasi sifat-sifat yang dia miliki. Pertama, kondisi fisiknya atau physical karakteristiknya. Dia harus mempunyai aura seorang pemimpin. Dia harus punya tinggi badan yang bagus, berat badan, sehat, bentuk badan dan perawatan, serta daya kerja atau energi seorang pemimpin. Jadi, kondisi fisik seorang pemimpin itu terlihat dari bagaimana cara dia berjalan, dari bagaimana cara dia menunjukkan mimik wajahnya, dan juga dari bagaimana cara dia berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, kepribadian atau personality. Ini adalah salah satu kualifikasi kepemimpinan yang paling penting, kepribadian atau personality. Seorang pemimpin, dia harus percaya diri, confident, self-confidence. Yang kedua, dia harus punya pengaruh atau dominansi terhadap organisasi yang dia pimpin. Yang ketiga, dia harus punya kemauan yang keras. Dia harus berambisi untuk mewujudkan tujuan dari organisasi yang dia pimpin. Yang keempat, dia harus punya kematangan emosi. Artinya, dia tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah marah, dan bisa mengendalikan diri. Dan yang terakhir, seorang pemimpin itu harus
tekun, tidak boleh mudah menyerah. Karena tidak semua tujuan yang kita capai itu akan selalu berhasil. Pasti ada yang namanya kita akan gagal. Nah, seorang pemimpin harus punya kemampuan untuk mampu membangkitkan semangat dari organisasi yang dia pimpin saat dia mengalami kegagalan. Yang terakhir adalah kemampuan atau kecakapan. Seorang pemimpin itu dia harus cerdas, punya kemampuan komunikasi yang baik, punya pengetahuan yang banyak, pandai, dan mampu memberikan stimulus kepada rekan-rekannya. Nah, itu adalah beberapa teori sifat dari kualifikasi seorang pemimpin. Selanjutnya kita akan lanjut ke teori kedua, yaitu teori perilaku kualifikasi seorang pemimpin. Teori perilaku berarti attitude yang dia miliki. Dalam teori ini yang ditekankan adalah sikapnya, sikap seorang pemimpin. Sikap seorang pemimpin itu akan menunjukkan penampilan pemimpin itu di hadapan orang lain. Nah, perilaku pemimpin pada dasarnya dikategorikan ke dalam dua kelompok. Yang pertama, berorientasi pada hubungan kerja atau human relationship oriented. Dan yang kedua adalah berorientasi pada pekerjaan atau task oriented. Nah, itu adalah salah satu itu adalah dua teori yang sudah kita bahas. Yang pertama teori sifat dan yang kedua teori perilaku. Jadi, seorang pemimpin harus punya karakter yang baik dan juga harus punya sikap attitude yang baik. Yang terakhir adalah teori kontingensi. Teori kepemimpinan kontingensi disebut pula life cycle theory, yang dalam perkembangannya dikenal sebagai teori kepemimpinan situasi. Artinya, setiap orang yang memiliki kemampuan untuk memimpin, dia harus bisa memimpin dalam keadaan apapun. Misalnya, sekarang ini kita sedang ada di dalam masa pandemi, dan kita sedang memasuki masa new normal. Seorang pemimpin akan bisa memimpin dalam keadaan dan situasi apapun. Jadi dia bisa melihat, kalau situasinya pandemi, kita harus bagaimana? Kita harus melakukan apa? Supaya organisasi ini tetap mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Begitupun seperti sekarang ini. Sebagai contoh sederhananya adalah di sekolah ini, misalnya. Harusnya kita bertemu secara tatap muka, tapi hari ini kita bertemu melalui video daring. Ini adalah salah satu bentuk perencanaan dari kepemimpinan di sekolah. Dari ketiga teori tadi, kita bisa menyimpulkan bahwasannya ada 4 perilaku kepemimpinan. Yang pertama, direktif. Seorang pemimpin yang cenderung untuk mengutamakan perintah, petunjuk, dan pengawasan. Tidak boleh ya, seorang pemimpin itu tidak boleh hanya direktif. Dia juga harus memiliki perencanaan-perencanaan yang lain untuk bisa menghadapi berbagai situasi. Yang kedua, konsultatif, yaitu perilaku pemimpin yang mampu berkomunikasi dalam situasi dan keadaan apapun. Yang ketiga, partisipatif. Pemimpin itu harus intensif dan aktif bekerja sama dengan bawahan dan rekan kerjanya. Dan yang keempat adalah delegatif. Seorang pemimpin harus mampu menyelesaikan setiap permasalahan dengan baik dan tepat. Nah, itu tadi adalah materi tentang kepemimpinan atau leadership yang akan kalian dapatkan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.